Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Kita dipertemukan lagi di majelis rutinan kita, di majelis yang sama-sama kita cintai, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan setiap langkah kita dari awal kita menginginkan satu bentuk ibadah dan istiqomah dalam ibadah, dalam amal, dalam pergaulan, dalam bermajlis, semoga semua diridhoi dan diterima lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menjadikan lisan kita basah dengan bersolawat, menjadikan hati kita terpaut dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan semua rujukan cinta, semua rujukan kasih sayang serta harapan tertumpu dan tertuang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu yang patut dan itu yang harus dirawat dan dijaga sebagaimana cintanya baginda kepada kita, harapan besar kepada kita, kepada umat-umat yang akan datang setelahnya, dan begitu dirindu dan merindu. Ini jadi harapan cinta kita senantiasa. Jangan lupa di dalam sholat kita ketika terucap kalimat-kalimat mulia, terutama kalimat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari cinta dan qabulnya kita dalam setiap bentuk ibadah. Karena dengan yang pernah kita tahu, maklumat yang kita faham, salawat adalah bentuk ibadah dalam keadaan apapun tetap mulia dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menautkan cinta dan sayang kita kepada baginda dapat menjadi rujukan, menjadi alasan bahwa kita ingin sangat dicinta dan hadir mendapatkan syafaatul uzma yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ingin mengulas tempat dari posisi hati kita, ya, tempat di mana amal-amal kita terpaut daripadanya. Karena amal kita ini selain dari yang nampak itu pada perbuatan, pada perilaku, tapi juga yang tidak nampak ada di dalam hati. Kali ini pembahasan tentang al-hasad. Al-hasad itu dengki. Masih di dalam kitab Taisirul Khalaq, ya, dari karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Hasad itu tamanni zawalin ni'am, ni'mati anil ghair. Wa amma tamanni mithla ma lil ghair fayusamma ghibtah. Dengki itu adalah keinginan untuk lenyapnya nikmat orang lain. Dengki itu hadir karena ingin melenyapkan satu anugerah yang terjadi sama orang lain. Nikmat lah. Kita nggak demen orang lain itu dapat nikmat. Itu unsur satu nilai kedengkian. Kategori dengki itu kita nggak demen kalau orang dapat apa? Dapat nikmat, dapat anugerah, dapat kelebihan. Itu kalau udah ada perasaan nggak demen sama nikmat orang, kategori adalah dengki, al-hasad. Adapun keinginan untuk mendapatkan seperti apa yang dimiliki, wa amma tamanna mithla ma lil ghairi fayusamma ghibtah. Itu yang dinamakan ghibtah. Wa laysat bimadmumatin bal hiya matlubatun li'anna sababul iktisabi hisalil hamidati. Jadi maka ghibtah di sini adalah tidak dicela, bahkan dianjurkan sebab rasa gemar akan membentuk sifat-sifat terpuji. Jadi ghibtah ini bagian dari lawannya, tidak dicela, bahkan dianjurkan sebab rasa gemar akan membentuk sifat-sifat
terpuji. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Maka Rasulullah di sini bersabda, orang mukmin itu ghibthah dan orang munafik itu pendengki. Mukmin ini punya sifat-sifat terpuji. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, tuh kita kudu senang. Hal-hal yang terpuji keluar dari lubuk hati kita. Ini bagian dari pelajaran hati. Supaya apa? Supaya kita tergolong dari orang-orang mukmin yang dicinta dengan sifat ghibthah tadi. Wa asbabul hasadu thalatha. Al-awwalu ba'dul mahsudin li fadilati. Sebab-sebab kedengkian itu ada 3. Pertama, benci kepada orang yang didengki karena keutamaan. Li fadilatin, pasti nih, ya. Kalau ada keutamaan, kalau ada kelebihan, itu dia gedeg orangnya. Dia nggak demen, ada kelebihan-kelebihan sahibnya. Ada kelebihan-kelebihan kelompok orang lain, misalnya kalau bahasa kelompok, jamaah. Ini kalau sifat ini berbau kepada pribadi, maka jatuhnya pribadi. Ada kelompok, jatuhnya kelompok. Ini penyakit hati. Ya. Mungkin kelihatan mukanya manis-manis, tapi hatinya nggak demen. Dia sumpah serapah. Zaharat minhu, maka terlihat darinya au ni'matin saqahallahu ilaihi. Terlihat darinya apa? Satu kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya, kalau orang dapat nikmat pergi umroh, pergi haji, ya, kan nikmat tuh. Ini kalau orang nggak demen, ada aja yang diceletukin. Deh, palingan dari sono, palingan dari bohong, palingan dari korupsi, palingan dari nipu. Ya. Dia nggak seneng ada saudara muslimnya mendapatkan kenikmatan ibadah pada Allah. Ya, itu ada perasaan-perasaan yang berbalut penyakit hati, yang sulit untuk apa? Untuk dibahagiakan pada dirinya. Dia pingin, ini orang bagusnya itu nggak bener. Ini orang nih bagusnya itu celaka. Kenapa dia dapat baik? Gitu. Tuh hati isinya begitu. Hati pendengki itu isinya penyakit. Tapi karena memang itu satu penyakit, maka berefek kepada kesialan sama dirinya. Ya, mana ada penyakit yang menyehatkan. Yang namanya sakit memberikan satu efek. Efek kesialan, efek bencana, efek kekurangan, efek ketidakmampuan. Ya, orang sakit misalnya, mampu nggak untuk sembahyang secara sempurna? Nggak mampu. Mampu nggak beribadah dengan tenang, khusyuk? Orang sakit. Ya, dia nahan badannya aja luar biasa. Nah, ini adanya di mana? Ada di hati. Repot nih kalau orang udah sampai kena penyakit hati yang bersifat apa? Dengki tadi. Nggak demen banget dah. Kalau ada kenikmatan hadir di dalam kehidupan selain dari dia. Ini paling nggak demen hadirnya. Ini kan sering sama orang-orang yang ada di sekeliling kita itu terjadi. Dapat megang handphone baru aja, padahal boleh minjem gitu. Ini orang kalau udah nggak demen, udah sewot aja. Paling dari sana. Udah nggak demen aja, rasanya sakit banget. Padahal dia nggak tahu tuh handphone boleh punya orang, dipinjemin sebentaran. Orang kalau hatinya dengki, baru boleh nyolong lo ya. Dia bercanda maksudnya, tapi hatinya beneran sakit. Dapat motor bagus, mungkin cengengesannya rasanya sakit. Dia nggak demen banget. Hatinya bilang, biarin, mampus lu, baret ntar lo, rusak ntar lo, kayak gitu. Ya bahkan pada penyakit dengki ini ada yang merugikan dirinya. Ya, yang salah satunya sampai mengorbankan nyawanya. Ya, karena begitu hasadnya, begitu dengkinya dia sama seseorang sampai rela menyewa satu pembunuh. Ya. Untuk membunuh dirinya. Bayangin, orang punya penyakit dengki ini saking akut ya, dia nyewa pembunuh untuk bunuh dirinya. Yang tuduhan bunuh itu bukan kepada orang yang membunuhnya, kepada orang yang didengkinya. Dahsyat nggak? Ini orang kalau udah punya penyakit dengki yang akut, nyewa pembunuh yang nisbatnya itu bukan dari si pembunuhnya, nanti condongkan tuduhan itu kepada, bikin alibi bahwa dia yang membunuh. Kenapa?
saking dengkinya sampai rela mengorbankan nyawanya, itu terjadi. Itu terjadi. Jadi bukan cerita dongeng, sampai segitunya. Dia tidak ingin melihat saudaranya, tetangganya, atau orang lain itu senang. Dia ingin melihat orang itu sengsara, tersiksa. Nauzubillah min zalik. Cuma polanya mungkin sekarang beda. Polanya mungkin sekarang dari komentar, dari medsos, dari postingan, nyindir, ya kan? Nah, ini polanya berbeda, mungkin tidak secara fisik. Tafawwuqul mahsudu fil fadli bihaitsu ya'jizul hasidu anil wusuli ilaih. Yang kedua adalah orang yang didengki ini lebih tinggi martabatnya. Biasanya orang yang didengki lebih tinggi martabatnya. Sedang orang yang didengki tidak mampu mencapainya. Kan pasti ada kekurangan, namanya orang punya penyakit. Nggak mungkin itu. Itu salah satu alamatnya. Jadi yang ketiga adalah orang yang dengki itu nggak mampu mencapai satu martabat. Pelitnya orang yang dengki, ya, as-sukhul hasid, pelit nih. Dengan keutamaan-keutamaan, sehingga dia dengki kepada setiap orang yang lebih baik darinya. Ini model. Jadi dengki dengan martabat, dengki dengan pencapaian. Yang ini model nih lain. Yang ketiga ini sukhul hasid bil fadail, fa yasudu kullu man lahu khair. Jadi dia nggak pengen, ya, dia pelit sama dirinya, jangan sampai orang lain melampaui diri darinya, lebih baik darinya. Keutamaan-keutamaannya dia nggak pengen orang lain melebihi batas dirinya. Ada yang begitu kan? Kalau bisa, lu jangan lebih baik dari gua. Itu model penyakit juga. Jadi bukan cuma pada posisi keutamaannya orang. Kita kan lihat gitu ya, keutamaannya orang kita nggak demen. Misalnya dapat kemampuan yang tidak dia gapai dari kelebihan orang juga dia nggak mau. Nah ini lain, modelnya lagi orang jangan sampai ngelebihin kebaikan dia. Itu ada model gitu. Tapi unsur baiknya ada unsurnya apa? Fastabiqul khairatnya. Kan jadi ada lomba-lomba dalam kebaikan. Cuma jeleknya di sini adalah pelitnya orang yang dengki dari keutamaan-keutamaan. Pelit dia. Dia selalu nggak demen sama orang-orang yang berbuat baik, lebih baik darinya. Dia nggak demen tuh. Ini rajin ngaji misalnya. Dia nggak demen sama yang lebih. Dia rajin juga ngaji. Cuma tahu-tahu ngajinya jauhan, ngajinya lamaan, ngajinya pinteran. Perubahannya lebih banyak gitu. Dia makin nyesek tuh. Gue juga ngaji kayak lu. Tapi lu ngapa bisaan sih? Lu ngapa bisa lebih diterima sih? Lu ngapa lebih bisa bergaul gitu? Hatinya nggak demen ketika ada orang-orang yang melampaui dirinya dari kebaikan. Walladzi yudhibul hasada minal qulubi at-tamassuku bid-din wal mulahadha ma fi hasri minad darar. Adapun perkara yang bisa menghilangkan dengki itu dari hati adalah berpegang pada agama, melihat pada kedengkian terhadap kemudaratan, waridha bil qada'i wal qadar, wa mimma warada fi dhammil hasad. Qaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Jadi ketika perkara yang menghilangkan ini bisa memperbaiki hati dan berpegang teguh pada agama, maka salah satunya adalah dia ridho atas qada qadar dan ketentuan Allah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedengkian itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Baik-baik, orang kalau udah ada penyakit dengki, ini bakal kebakar abis tuh ganjaran pahalanya. Capek-capek kita ngerawat, capek-capek kita ngumpulin, gara-gara kena virus ya hasad, akhirnya pahala itu hilang, mengambang, tak tersisa. Ini kan juga harus punya apa ya, mudah-mudahan kita dijauhkan semua dari sifat itu. Amin ya rabbal alamin. Kita harus punya pagar-pagar sendiri. Kita pengen ketika ada kemuliaan jauh yang melampaui batas diri kita, kemuliaan itu adalah bentuk fastabiqul khairat. Kalau dia bisa, kenapa gua enggak? Kalau dia ngerti, kenapa gua enggak? Kalau dia lebih alim, lebih khusyuk, kenapa sih gua enggak? Jadi bukan malah mencibir,
bukan malah menghardik, merasuki suasana hati. Ini juga bukan kamusnya orang yang nampak baik itu memamerkan, maka rentan sama orang-orang yang dengki. Ini akan kena virus, bukan virus dengki doang, dia kena virus ain. Nanti ada pembahasannya sendiri, ya. Ada penyakit ain, nah itu nyata, bukannya bohong. Nah, inget ini, ya nanti ada babnya sih, ada babnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan keberkahan untuk hidup dunia akhirat kita, dan menambah hazanah ketawakalan kita menerima takdir baik dan buruk dari Allah dengan ikhlas dan ridha. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.